Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Om Santi Santi Om Rahayu Rahayu. Pertama-tama perkenalkanlah saya di sini selaku moderator Satrio Mulia Rizky Asnari yang akan memimpin diskusi tentang bagaimana dan apa saja itu kekerasan seksual. Seperti yang kita tahu bersama, kekerasan seksual merupakan suatu kejadian yang tidak asing di tengah kita, bahkan banyak sekali terjadi di beberapa kalangan, di beberapa generasi, mulai dari anak kecil, remaja, bahkan orang tua pun bisa menjadi korban maupun pelaku dari kekerasan seksual tersebut. Nah, teman-teman semua di sini, ada yang tahu nggak sih apa saja bentuk dan jenis dari kekerasan seksual tersebut? Mungkin teman-teman yang tahu nih bisa raise hand, kita bisa berdiskusi bersama dan mengeluarkan pendapatnya apa aja bentuk dan jenis dari kekerasan seksual tersebut. Baik, di sini udah ada yang raise hand. Ya, wah, pada semangat-semangat ya. Boleh dong dari manajemen Kak Intan Putri bisa mengumpulkan pendapatnya, bisa on mic, waktu dan tempat, Halo. dipersilahkan. Terima kasih moderator. Apakah suara saya terdengar? Baik. Iya. Dengar Kak? Jelas. Oke. Terdapat 9 jenis kekerasan seksual yang tertuang dalam pasal 4 ayat 1. Jenis kekerasan seksual itu terdiri dari pelecehan seksual non-fisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, dan pemaksaan sterilisasi. Selanjutnya, ada pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, yaitu kekerasan seksual berbasis elektronik. Terdapat 10 kekerasan seksual yang dikategorikan tindak pidana. Diatur dalam pasal 4 ayat 2. Rinciannya yakni pemerkosaan, perbuatan cabul, persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan atau eksploitasi seksual terhadap anak, dan perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Intan Putri. Pendapatnya sangat jelas ya. Baik, selanjutnya ada lagi nih, biar kita dapat dari berbagai versi. Bisa dapat berbagai pendapat supaya kita dapat satu kesimpulan yang bisa dimengerti kita bersama. Selanjutnya ada dari Kak Farah Lisda Aulia. Kepada Kak Farah Lisda, bisa on mic. Farah Lisda, Kak Farah. Oh, sepertinya Kak Farah Lisda terganggu jaringan. Baik, kita bisa ke selanjutnya. Kepada ada Kak Holi satu Nisa. Boleh nggak? Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, sebelumnya Kak Satrio, terima kasih atas kesempatan ini. Mungkin aku mau nambahin sedikit sih. Perkenalkan dulu, nama saya Holi satu Nisa dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Jadi mungkin dari kakak sebelumnya sudah dijelasin tentang bentuk menurut Undang-Undang TPKS. Nah, aku di sini mau nambahin sedikit nih menurut Komnas Perempuan. Jadi di Komnas Perempuan tuh ada tingkatannya. Yang pertama yaitu ada tingkatan yang pertama, golongan pertama yaitu ada pemerkosaan, pelecehan seksual seperti catcalling atau semisal kata yang menjuru ke seksual. Yang ketiga ada intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan. Yang ketiga keempat ada penyiksaan seksual. Yang kelima ada praktik tradisi penuaan seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan. Selanjutnya yaitu ada tingkatan yang kedua, golongan yang kedua, yaitu ada prostitusi paksa, perbudakan seksual, eksploitasi seksual, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, penghukuman tidak manusiawi, dan bernuansa seksual. Tingkatan yang ketiga yaitu ada pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi,
Yang kedua ada pemaksaan kehamilan, yang ketiga ada pemaksaan aborsi, yang keempat ada pemaksaan perkawinan, yang kelima ada kontrol seksual termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralasi dan agama. Baik, Sedikit. terima kasih kepada Kak Poli Satu Nisa. Berarti tadi yang disampaikan oleh Kak Poli Satu Nisa, kekerasan seksual ini ada beberapa tahap ya Kak, dari menurut Kementerian Perempuan. Benar ya Kak? Iya benar. Oke, nah seperti yang kita tahu bersama teman-teman bahwa ternyata kekerasan seksual ini ada macam-macam bentuknya. Seperti kekerasan insan ada 9 bentuk dan juga ada beberapa tahap dari kekerasan seksual ini tersebut menurut Kak Poli Satu Nisa. Nah, menurut teman-teman sekalian, ada nggak sih dampak nyata ataupun tidak nyata yang dialami oleh korban kekerasan seksual tersebut? Mungkin teman-teman di sini yang ingin menyampaikan pendapatnya bisa raise hand. Oh, di sini ada Kak Afiahul Karoma. Boleh Kak on mic dan menyampaikan pendapatnya, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Kak Satrio. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Afiyahul Karomah, biasa dipanggil Afi, dari Prodi Akuntansi. Menurut saya, dampak kekerasan seksual pada korban, dampak kekerasan seksual ini memang sangat besar, tapi hal ini memang sangat sulit untuk dibuktikan. Berikut merupakan dampak dari kekerasan seksual. Saya akan bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama dampak psikis, yang kedua ada dampak fisik, dan yang terakhir dampak sosial. Yang pertama dampak psikis. Dampak psikis dari kekerasan seksual pada korban itu diantaranya yang pertama, korban menjadi mudah gelisah, cemas, dan panik. Biasanya yang terjadi setelah mengalami kekerasan seksual, korban jadi mudah panik, cemas, dan gelisah. Yang kedua, ada gangguan stres pasca trauma. Korban yang biasa mengalami pelecehan kekerasan seksual biasanya mengalami trauma berat yang menyebabkan gangguan pasca trauma. Kemudian yang ketiga, mengalami gangguan tidur dan kerap mimpi buruk. Yang keempat, suka menyakiti diri sendiri. Biasanya korban bisa sampai menyakiti diri sendiri karena merasa kecewa dan benci kepada dirinya sendiri yang menyebabkan dia melampiaskan rasa benci tersebut dengan menyakiti dirinya sendiri. Kemudian yang kelima, muncul dorongan untuk mengakhiri hidup atau bunuh diri. Ini sih yang paling fatal. Kemudian dampak fisiknya, dampak fisik bagi korban kekerasan seksual yang pertama, muncul nyeri kronis, yang kedua terkena penyakit menular seksual seperti HIV, yang ketiga terjadi infeksi atau pendarahan, yang keempat menyebabkan kehamilan. Kemudian dari dampak sosialnya, dampak sosial bagi korban kekerasan seksual yang pertama, sulit mempercayai orang lain, yang kedua jadi sering mengisolasi diri, dan yang terakhir enggan dan bahkan takut menjalin relasi dengan orang-orang. Begitu pendapat dari saya mengenai dampak kekerasan seksual pada korban. Terima kasih. Waduh, sama-sama Kak Fiahul Karoma. Berarti dampaknya itu bisa sangat berbahaya bagi kita ya teman-teman, terutama bagi korban itu sendiri. Dapat menyerang 3 hal atau 3 faktor. Yang pertama dari fisik, psikis, dan juga sosial kita bagi korban juga bisa terkena. Itu bahaya sekali. Nah, dari dampak yang berbahaya tersebut, menurut teman-teman, ada nggak sih pencegahan yang dapat kita lakukan supaya kita tidak terkena atau misalnya tidak menjadi korban dari kekerasan seksual tersebut? Mungkin ada yang ingin menjawab, bisa raise hand. Oke, di sini ada yang pertama ngangkat tangan ya. Ada Kak Julfa Sabita. Boleh Kak on mic, waktu dan tempat? Oke. Sebelumnya terima kasih untuk Kak Satrio atas kesempatannya.
Perkenalkan, saya Zulfa Sabita dari Prodi Sastra Indonesia. Menurut saya, cara pencegahan maupun upaya untuk mengurangi kekerasan seksual adalah yang pertama, lembaga pendidikan seperti sekolah maupun kampus dapat membuat kampanye untuk mengajak para murid agar lebih peduli dan sadar tentang kekerasan seksual, maupun membuat kampanye melalui sosial media dengan mensosialisasikan kekerasan seksual, maupun mengadakan seminar. Lalu, pembuat kebijakan seperti pemerintah dapat menjadikan pendidikan seks sebagai pelajaran wajib agar para siswa dapat memahami akan bahaya maupun dampak yang dapat ditimbulkan dari kekerasan seksual. Selanjutnya, orang tua perlu memperhatikan pergaulan anak dan juga mengedukasi mereka agar dapat terhindar dari kemungkinan melakukan maupun menjadi korban kekerasan seksual. Yang terakhir adalah kita harus selalu bersikap waspada di mana saja dengan dapat membawa peralatan perlindungan diri seperti semprotan merica. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Zulfa Sabita. Seperti yang kita tahu teman-teman, seperti kata Kak Zulfa Sabita tadi, bahwasanya kita bisa mencegahnya dengan menjaga diri dan juga mendidik dari dini teman-teman atau anak-anak di sekitar kita untuk lebih aware lagi tentang kekerasan seksual ini. Nah, selanjutnya itu kan kalau misalnya sebelum terjadi kita melakukan pencegahan. Nah, bagaimana jika sudah terjadi? Adakah teman-teman yang ingin memberikan pendapatnya bagaimana solusi kita yang dapat dilakukan untuk kekerasan seksual ini? Mungkin bisa raise hand. Di sini ada, ada Kak Syafa Ersa Aulia. Boleh on mic, Kak? Halo, perkenalkan aku Syafa Ersa Aulia dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Di sini akan menjelaskan tentang solusi tentang kekerasan seksual. Yang pertama, menghubungi pihak berwajib. Jika kamu sedang mengalami atau kamu Mohon maaf, Kak, suara Kakak kurang jelas. Bisa dijelas lagi sedikit. Solusi tentang kekerasan seksual. Yang pertama, menghubungi pihak berwajib. Jika kamu sedang mengalami atau kamu mendengar bukti adanya kekerasan dan pelecehan seksual, sebaiknya kamu segera hubungi pihak berwajib. Dengan ini, kamu dapat menyelamatkan diri dari kekerasan seksual terhadap perempuan. Selain itu, hal ini juga dapat dilakukan agar pelaku mendapatkan sanksi dan mendapatkan hukuman yang setara dengan apa yang dilakukannya kepada korban. Yang kedua, berani bersikap tegas. Kekerasan dan pelecehan seksual kerap terjadi di tempat umum, sehingga kamu harus lebih waspada dan berjaga-jaga. Jika hal ini terjadi padamu ketika kamu sedang menggunakan transportasi umum, yang mana hal ini sangat rawan terjadi, segeralah untuk menegur orangnya agar ia merasa dipermalukan dan pelaku tidak akan berani melakukannya lagi. Yang ketiga, dapatkan dukungan dari keluarga dan teman terdekat. Ketika kamu mengalami kekerasan atau tindakan pelecehan seksual, sebaiknya kamu membuka diri ke keluarga atau teman terdekat untuk bercerita. Bahkan dengan adanya hal ini, kamu dapat menjadi sukarelawan atau membuat komunitas untuk mencegah terjadinya kekerasan dan pelecehan seksual di sekitarmu. Ya, cukup dari saya. Baik, terima kasih Kak Syafa Ersa Aulia. Nah, teman-teman, tadi kan kita dengar pendapat solusi dari perempuan nih. Sekarang ada yang raise hand dari laki-laki. Ada Kak Rian Aryandani. Bisa on mic, Kak, menyampaikan pendapatnya, waktu dan tempat dipersilakan. Nah, sedikit menambahkan apa yang telah disampaikan oleh Syafa. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Rian Aryandani dari Program Studi Teknologi Pendidikan. Seperti yang disampaikan oleh Syafa, saya sangat setuju sekali.
Namun saya akan menambahkan beberapa hal untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual, yaitu hindari berpergian dengan orang yang baru kita kenali. Selain itu, cara lain yang dapat dilakukan adalah menghindari berpergian dengan orang yang baru kita kenali. Boleh diulangi ya? Boleh nggak? Boleh, santai aja. Kita kan atau apa biasa kan. Boleh bilang kembali gimana pendapatnya dia. Nah, sedikit menambahkan apa yang telah disampaikan oleh Syafa untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual, yaitu menghindari berpergian dengan orang yang baru kita kenal. Terlebih lagi apabila orang baru tersebut baru kita kenal melalui media sosial. Hindari hal itu agar kamu terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya, membekali diri dengan pendidikan seksual adalah membekali diri dengan pendidikan seksual. Setidaknya kamu mengetahui bagian tubuh yang bersifat pribadi dan segala aktivitas seks yang didasari persetujuan dan perilaku yang tergolong pelecehan seksual. Selanjutnya, berikanlah edukasi kepada orang-orang sekitarmu agar mereka mampu menghadapi pelaku kekerasan dan pelecehan seksual. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Rian Aryandani. Jadi teman ya bisa disimpulkan bersama ya teman-teman bahwasanya dari pendapat Kak Syafa tadi, kita kalau misalnya sebagai korban jangan takut untuk menyeruakan atau mengadu kepada pihak yang berwenang. Sedangkan menurut Kak Rian, bahwasanya kalau solusinya itu kita harus lebih aware, kita harus lebih waspada lagi dengan diri kita sendiri, kita harus lebih prepare, lebih mempersiapkan diri lagi agar kita tidak terkena atau menjadi korban dari kekerasan seksual tersebut. Nah, teman-teman sekalian, dari tadi kita sudah ngebahas nih apa aja sih bentuk jenis pencegahan, dampak, solusi. Teman-teman di sini ada yang tahu nggak sih kasus terbaru yang terjadi di sekitar kita di Semarang ini, terutama yang kasus mutilasi wanita di Ungaran? Ternyata korban itu dicabuli hingga hamil oleh pelakunya. Wow, itu sangat parah sekali ya teman-teman. Di sini teman-teman mungkin ada yang tahu kronologinya atau menyampaikan pendapat mengenai kasus tersebut. Ada yang ingin bisa raise hand? Oke, di sini ada banyak ya teman-teman. Mungkin kita bisa ke Kak Helma Shiva. Bisa on mic Kak? Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih untuk moderator. Sebelumnya, saya di sini akan menjelaskan perihal kasus yang terjadi di Ungaran. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Helma Shiva Saputri dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Bimbingan Konseling. Baru-baru ini terjadi kasus kekerasan seksual di Ungaran, Semarang, Jawa Tengah. Kronologi kasus mutilasi terhadap wanita asal Tegal berinisial K, 24 tahun di Ungaran, Semarang, Jawa Tengah. Pembunuhan yang disertai mutilasi ini dilakukan oleh Imam Sobari, 32 tahun. Seorang pria yang berasal dari desa yang sama dengan korban, yakni di Cibunar, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Mutilasi ini bermula pada Sabtu 16 Juli 2022. Malam ketika tersangka dan korban yang merupakan teman dekat ini cekcok di daerah Kos Bergas, Semarang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Paradita. Silahkan. Terima kasih, saya akan melanjutkan kronologi yang... Baik, wah seperti itu ya Kak, ternyata kasusnya. Mungkin ada lagi dari yang lain, sama ini, ada yang mau berpendapat. Mungkin dari Kak Paradita Aulia, bisa menyampaikan pendapatnya Kak? On mic, waktu dan tempat, bersilakan.
kasih. Di sini saya akan melanjutkan kronologi yang disampaikan oleh Dona. Perkenalkan dulu, nama saya Farida Aulia Sindarani dari Fakultas Ekonomi, Prodi Ekonomi Pembangunan. Ini saya akan lanjutkan. Adapun cekcok tersebut terjadi karena tersangka merasa tersinggung dengan perkataan korban yang menyebut tersangka belum segera mendapat pekerjaan. Minggu 17 Juli pukul 00.15 WIB, tersangka mengajak korban untuk menyelesaikan masalah. Namun korban malah tidur. Demikian isi rilis Polda Jawa Tengah Selasa 26 Juli 2022. Tak terima dengan perlakuan tersebut, tersangka kemudian nekat mencekik korban saat tidur hingga meninggal dunia. Kemudian pada Minggu siang, tersangka menggotong korban ke kamar mandi lalu memutilasi wanita asal Tegal ini menjadi 3 bagian. Lalu dimasukkan ke dalam plastik. Tersangka kemudian mengambil perhiasan emas dan handphone korban. Perhiasan tersebut kemudian dijual dengan harga Rp2.400.000. Itu saja mungkin akan disampaikan oleh teman-teman. Lanjutannya. Baik, udah. Terima kasih kepada Kak Faradita. Selanjutnya dari pihak laki-laki lagi nih, ada Kak Yudan Lutfi. Boleh on mic Kak, waktu dan tempat, dipersilahkan. Maaf Kak, sebelumnya yang pihak perempuan dulu, baru saya. Sorry moderator, harusnya ke saya dulu. Tadi yang raise-hand saya dulu. Oh, seperti itu. Jadi Kak Yudan ini memberi kesempatan dulu kepada Kak Alia Khairunisa. Boleh? Kalau seperti itu, ada Kak Alia Khairunisa dari Fakultas Ilmu Pendidikan. Boleh on mic, waktu dan tempat, dipersilahkan. Oke, di sini saya akan melanjutkan dari teman saya tadi. Jadi sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu, nama saya Alia Khairunisa dari Fakultas Ilmu Pendidikan. Jadi kronologi selanjutnya adalah pada Senin siang, tersangka kembali melakukan mutilasi terhadap tubuh korban dan dipotong menjadi 11 bagian. Dan dibungkus menggunakan 7 kantong plastik dan dibuang di 4 lokasi berbeda. Dan ada 3 lokasi yang dibuang itu ada di Sungai Kretek Bergas dan Sungai Restoran Simori Bergas, dan ada lagi di Sungai Wonoboyo. Dan tak hanya itu, tersangka juga sempat mengambil uang di m-banking korban sebesar 300.000, dan juga dia menghilangkan barang bukti berupa pisau, selimut pink, dan handphone sebelum melarikan diri ke Tegal dengan menggunakan kereta api. Sekian kronologi dari saya, bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Kak Alia Khairunisa. Selanjutnya tadi yang lelaki yang memprioritaskan wanita duluan. Selanjutnya ada Kak Yudan nih. Yang dari tadi sudah raise hand, boleh nggak on mic? Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Yudan Lutfi Fadila dari Prodi Pendidikan Teknik Otomotif. Di sini saya akan menambahkan ke Alia yang tadi. Saat ini tersangka IS telah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus mutilasi tersebut. Atas tindakannya ini IS dijerat pasal 339 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP tentang tindak pidana pembunuhan. IS pun terancam hukuman pidana penjara paling lama seumur hidup atau pidana paling lama 20 tahun. Diberitakan sebelumnya, potongan tubuh manusia ditemukan warga di sekitar aliran Sungai Kretek di Desa Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang pada hari Minggu. Sementara potongan tubuh lainnya ditemukan sekitar 11 km dari titik penemuan pertama. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Yudan Lutfi. Itu dari kasus yang sekitar kita sayang sekali ya Kak, bisa terjadi di Semarang. Selanjutnya nih Kak, ada kasus kedua yang dimana
ini tuh terjadi di instansi pemerintah. Bahkan di instansi pemerintah pun terjadinya pelecehan seksual, ya, di mana kasus baru-baru ini, Kak, mungkin Kakak ada yang tahu gimana kronologinya, kasus tentang perundungan terhadap pegawai KPI. Ini sempat viral kali, Kak, di Twitter. Mungkin Kakak, teman-teman sekalian di sini ada yang ingin menyampaikan kronologi ataupun pendapatnya mengenai kasus ini. Bisa raise hand, Kak? Oke, di sini ada yang rambutnya sangat keren. Ada Kak Yasiru Kisawalus. Boleh Kak, on mic, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih atas kesempatannya Kak Satrio. Saya akan sedikit menambahkan di sini. Korban membuat surat terbuka di publik tentang bullying dan pelecehan seksual oleh 8 atasannya di KPI pada Agustus 2021. Kejadian sejak 2011, pelaku sudah berulang kali melecehkan, memukul, memaki, dan merundung tanpa bisa dilawan. Pada 2015, pelaku beramai-ramai memegangi kepala, tangan, kaki korban, menelanjangi, memiting, dan melecehkan korban dengan mencoret-coret buah zakarnya dengan spidol. Setelah kejadian tersebut, korban mendapat trauma dan depresi. Korban menyatakan bahwa dirinya merasa tidak memiliki harga diri lagi sebagai manusia, pria, suami, dan kepala rumah tangga. Pada 2017, korban juga sudah melapor ke Komnas HAM, namun justru diarahkan untuk melapor ke kepolisian karena kasusnya sudah masuk tindak pidana. Sedikit dari saya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Yasiru. Wow, kasusnya ini baru pertama saya pendapat Kak Yasiru ini sudah sangat berbeda ya Kak. Oke, sebelum itu saya ingin tahu lagi, mungkin ada pendapat lagi dari kakak yang lain, ada dari Kak Dea Vanita. Boleh Kak, on mic, waktu dan tempat. Mohon maaf Kak, suaranya kurang jelas. Belum ada Kak. Teman-teman mungkin terdengar? Soalnya saya nggak terdengar. Maaf, Belum masuk. Belum terdengar. Mungkin dilepas saja itu handsetnya, Kak. Sudah? Sudah. Oke, sudah. Boleh lanjutkan. Oke, mohon maaf sebelumnya. Saya lanjutkan. Di sini tentang kasus perundungan dan pelecehan seksual pegawai KPI tadi. Setelah melakukan pelaporan pada tahun 2018, korban juga melakukan pelaporan lagi pada tahun 2019. Korban melaporkan ke Polsek Gambir, namun malah diminta untuk menyelesaikan masalahnya secara internal dan tidak ditindaklanjuti. Kemudian pada September 2021, kepolisian baru menyelidiki kasus ini lebih lanjut setelah viral di berbagai media sosial. Setelah korban melapor pun, pihak pelaku masih mengklaim bahwa merekalah yang menerima kerugian yang paling besar, karena korban menulis nama mereka dengan jelas di surat terbukanya, sehingga berimbas juga kepada keluarga pelaku. Kemudian setelah KPI melakukan pemeriksaan internal, hasil pemeriksaan tersebut diputuskan untuk menonaktifkan sementara 7 pegawai yang terlibat. Kasus ini juga bukan satu-satunya yang terjadi di lembaga pemerintahan. Mungkin itu aja dari saya. Ada yang mau melanjutin? Terima kasih. Baik, sama-sama Kak Dea Vanita, terima kasih kembali. Wow, ternyata kasus ini tidak sebentar ya teman-teman, membutuhkan waktu beberapa tahun juga untuk diselidiki. Tapi saya masih ingin tahu lagi nih, dari yang udah raise hand dari tadi ada Kak Cita dari Prodi Akuntansi, boleh on mic Kak, gimana yang Kakak tahu mengenai kasus ini?
Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Mungkin perkenalkan, nama saya Cita Ananda Sulistiani dari Prodi Akuntansi. Saat di sini saya ingin menambahkan tentang sedikit opini kasus perundungan dan pelecehan seksual pegawai KPI. Mungkin pelaku kebanyakan dari kalangan yang memiliki kuasa sehingga saat korban melapor, kerugian yang diterima korban bisa berkali-kali lipat. Dan orang-orang yang lebih percaya pelaku karena kedudukannya lebih tinggi, jika pun ada yang percaya dengan korban, mungkin banyak yang tidak membela atau secara terang-terangan. Dan saat kejadian, banyak lembaga pemerintahan dan instansi negara dan pemerintahan hanya berkepedoman pada kode etik yang disiplin untuk disahkan Mei kemarin. Jika ada kasus yang terjadi, baik itu yang sudah dilaporkan atau yang belum, diharapkan kepolisian bisa lebih tegas dalam menanganinya. Mungkin dari opini saya, terima kasih. Oke, benar. Saya juga setuju dengan pendapat dari Kak Cita Ananda bahwa polisi itu harus lebih tegas lagi. Nah, seperti yang kita sudah dengar bersama teman-teman, ternyata kekerasan seksual ini bukan hanya terjadi pada wanita, tetapi lelaki pun juga bisa terkena dampaknya. Seperti kasus yang kedua tadi disampaikan bahwa perundungannya itu korbannya adalah lelaki. Bahkan lebih ekstrim lagi, pada kasus pertama, korbannya itu bukan masih hidup lagi, malahan sudah dimutilasi dan dicabuli juga. Ini sangat berbahaya sekali ya teman-teman. Ada nggak sih menurut teman-teman semua kekerasan seksual ini atau kasus ini dinaungi oleh pemerintah nggak? Atau ada nggak sih undang-undang mengenai kekerasan seksual ini? Mungkin dari teman-teman ada yang tahu perundang-undangan mengenai kekerasan seksual sehingga para korban ini bisa dilindungi oleh negara. Yang tahu mungkin bisa di raise hand teman-teman, bisa raise hand, merupakan pendapatnya tentang perundang-undangan. Oke, ramai ini sudah ada Kak Betty Agustina Asik. Boleh nggak on mic, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, bentar. Suara aku kedengaran nggak? Kedengaran nggak? Sebelumnya makasih buat moderator waktunya. Perkenalkan, nama aku Betty Agustina Asik dari Prodi Pendidikan Matematika. Jadi, suaraku terdengar? Mohon maaf, Pak. Terdengar nggak suaranya? Oh ya, terdengar, jelas. Aku ulang ya, tadi kayaknya nggak jelas juga. Perkenalkan, nama aku Betty Agustina Asik dari Prodi Pendidikan Matematika. Jadi untuk moderator tadi tanya tentang peraturan yang ada di Indonesia. Ini aku ngambil satu peraturan. Kita kan sebagai mahasiswa, jadi saya ambil Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual atau PPKS di perguruan tinggi. Jadi, Peraturan Menteri ini mengatur tentang kekerasan seksual di perguruan tinggi yang mencakup non-fisik, fisik, serta melalui telekomunikasi, informasi, ataupun komunikasi. Nah, untuk Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ini, ada 21 bentuk kekerasan seksual yang diatur. Aku kasih beberapa contohnya aja nih. Yang pertama, yaitu mengatur ketiadaan persetujuan dari korban dalam suatu tindakan kekerasan seksual. Jadi jika ada kegiatan, bukan kegiatan sih, kayak kekerasan seksual tanpa persetujuan korban, ini diatur ya dalam Peraturan Menteri ini. Selanjutnya, contohnya itu ada kayak
diskriminasi atau pelecehan yang menjurus ke sektor yang kayak gitu juga, kekerasan seksual dalam bentuk ucapan, tatapan, maupun virtual. Lalu ada rayuan, lelucon, atau siulan yang seksual juga, atau biasanya kita sebut itu catcalling ya teman-teman. Jadi kalau catcalling juga diatur ya dalam peraturan menteri ini. Lalu ada juga menatap korban dengan nuansa seksual dan atau bikin korban tidak nyaman, itu juga diatur. Jadi kalau kalian merasa tidak nyaman dengan tatapan seseorang yang mengarah ke seksual, kalian bisa lapor juga melalui peraturan menteri ini ya. Kalau sudah ada peraturannya, ada nggak sih sanksinya? Sanksinya ada. Dalam peraturan menteri ini, sanksinya ada 3, sanksi administratif ringan, sedang, dan juga berat. Untuk ringan, itu hanya berupa teguran tertulis atau pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan di internal kampus atau media massa. Jadi, otomatis satu kampus akan tahu kelakuan kalian ya, kalau misal melakukan kayak gitu. Untuk yang kedua, ada sanksi administrasi sedang. Sanksi administrasi sedang itu berupa pemberhentian sementara dari jabatan tanpa memperoleh hak jabatan. Kalau untuk mahasiswa, ada seperti skors, pencabutan beasiswa, atau pengurangan hak lainnya. Nah, ini untuk administrasi yang berat, untuk kekerasan seksual yang berat, sanksinya ada pemberhentian mahasiswa atau di drop out, atau pemberhentian tetap dari jabatan sebagai pendidik, tenaga kependidikan, atau warga kampus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari perguruan tinggi yang bersangkutan. Itu sih peraturan dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yaitu peraturan nomor 30 tahun 2021. Nah, kita kan kuliah di UNES nih. Jadi dalam menanggapi peraturan menteri ini, Rektor UNES mengatakan UNES sebagai perguruan tinggi selalu berkomitmen mendukung kebijakan Kemendikbudristek dalam pembangunan karakter dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. Sehingga untuk menanggapi peraturan menteri ini dibuat peraturan Rektor nomor 7 tahun 2021 tentang kebijakan tersebut pada 9 Desember 2021. Peraturan Rektor ini umum ya buat semuanya, buat mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, warga kampus, dan juga masyarakat umum yang berinteraksi dengan mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan dalam pelaksanaan Tridharma dan tata kelola kampus. Peraturan Rektor ini yang menjadi dasar pembentukan Satgas Kekerasan Seksual. Jadi kalau kita kan warga UNES, kalau misal mendapati ya meskipun naudzubillah buat diri sendiri atau teman kita bisa langsung lapor ya dengan peraturan ini, peraturan menteri maupun dengan peraturan dari rektor ini. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Betty Agustina. Tadi disampaikan peraturannya dari pemerintah dan dari kampus itu sendiri juga ada peraturannya, perundang-undangannya. Nah, selanjutnya ini ada lagi yang raise hand dari laki-laki, ada Muhammad Furqon. Kepada Muhammad Furqon, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, saya Muhammad Furqon Yasinsyah. Di sini saya melanjutkan dan membacakan tentang pasal Undang-Undang Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga. Menurut pasal 46 dan 47 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, setiap orang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf A pidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak 36 juta rupiah. Pasal 7 yaitu setiap orang yang memaksa
yang menetap dalam rumah tangga melakukan hubungan seksual sebagaimana yang dimaksud pasal 8 huruf B, pidana dengan paling singkat 4 tahun dan paling lama 15 tahun atau denda paling sedikit 12 juta rupiah atau paling banyak 300 juta rupiah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dari Kak Muhammad Furqan mengenai perundang-undangan tentang kekerasan seksual. Oke, selanjutnya ada lagi nih yang raise hand terakhir dari Kak Riko. Kak Riko, bisa on mic, waktu dan tempat dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Riko Saputra dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan tentang undang-undang pelecehan seksual secara fisik ataupun non fisik. Yang pertama saya jelaskan dulu tentang pelecehan seksual secara fisik menurut pasal 66 UU. Menurut pasal 6 UU, pelaku pelecehan seksual secara fisik dapat dipidana hingga 12 tahun penjara dan denda paling banyak 300 juta. Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual dan atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana paling lama 4 tahun dan pidana denda paling banyak 50 juta rupiah pada pasal 6 TPKS. Selanjutnya pada pasal 5 UU TPKS mengatur bahwa pelaku perbuatan seksual secara non fisik dapat dipidana hingga 9 bulan penjara. Dengan bunyi setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara non fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual dan atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas atau kesusilaan dipidana karena pelecehan seksual secara non fisik dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda paling banyak 10 juta rupiah. Demikian bunyi ketentuan tersebut. Baik, terima kasih Kak Riko. Wah, satu lagi nih ada juga yang angkat tangan dari Kak Niko Bagasworo. Boleh Kak konflik dan menyampaikan tentang undang-undang yang Kakak ketahui tentang kekerasan seksual? Iya Kak Sutrio, terima kasih untuk waktu dan tempatnya. Di sini perkenalkan, nama saya Niko Bagasworo. Halo. Kak Niko, keluar ya? Halo, Mohon maaf Kak, ada sedikit kendala nih tadi. Oh iya, boleh lanjut lagi Kak. Sebelum kan perkenalkan, nama saya Niko Bagasworo dari Sastra Jawa. Nah, di sini ada satu lagi Kak, perundang-undangan tentang sebuah kejahatan seksual berupa pencabulan terhadap anak. Nah, itu larangan kejahatan seksual itu diatur dalam pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dalam pasal 76E tersebut dikatakan setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Nah, untuk pelaku pencabulan terhadap anak dapat dikenai sanksi berdasarkan pasal 82 ayat 1, pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dengan sanksi pidana berupa penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Sekian Kak dari saya.
Dan itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih kepada Kak Niko Bagasworo. Mungkin di sini saja ya, pertanyaan yang bisa saya sampaikan, diskusi yang bisa kita lakukan. Mungkin bisa saya simpulkan bahwasanya kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan atau menyerang tubuh, fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa atau antar gender. Hal tersebut dapat mengakibatkan penderitaan psikis, fisik, maupun sosial dari korban tersebut. Nah, bagi yang terkena pelecehan seksual atau menjadi korban pelecehan seksual, itu jangan takut untuk mengadu. Karena pelecehan seksual ini sudah dinaungi atau sudah dilindungi oleh perundang-undangan negara, pemerintah, maupun di sekolah itu sendiri. Jadi, kita sebagai mahasiswa generasi bangsa, Mahesa Muda, tentunya ilmu ini yang kita dapat diskusi sekarang ini jangan hanya di kita saja, tapi kita bisa mempraktekkannya ataupun mengajarkannya kepada mahesa-mahesa ataupun mahasiswa di luar sana tentang kekerasan seksual. Karena kalau bukan dari kita, kalau bukan kita bersama-sama, siapa lagi? Mari kita bersama mengurangi kasus kekerasan seksual baik di lingkungan sekitar maupun di negeri yang kita cintai. Mungkin itu saja teman-teman, saya moderator. Selaku moderator Satrio Rizky Asnari pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.